firman Tuhan. Saya memberikan judul firman Tuhan, hanya pada Allah saja aku tenang. Sekali lagi, hanya pada Allah saja aku tenang. Kita baca Bapak Ibu dalam Mazmur pasal yang 66, maksud saya Mazmur pasal 66 ayatnya yang kedua. Demikian firman Allah, saya akan baca. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Balikoda bacura cinuno, ha kelowalangi manutuna dedeku. No ahono-hono kenia yotarai wangorifiku. Bahasa Bata di Pesalmen 62 ayat 2. Tu debata sambing do mar huraja rohaku sian ibana roh hatuaonku. Demikian Bapak Saudara, saya kembali kepada judul firman Allah, hanya pada Allah saja aku tenang. Bapak Ibu Saudara, kita sedang memasuki masa yang tidak mudah. Menurut ukuran manusia, baik secara umum, baik juga secara individual, kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit, situasi yang berat saat ini Bapak Ibu Saudara. Baik di pusat, di daerah, sedang kita mengalami yang disebut dengan hal-hal yang sulit, baik dengan perekonomian secara global, baik juga perubahan perilaku masyarakat yang berubah signifikan, baik juga kemerosotan moral manusia sudah mulai merosot, baik juga perubahan cuaca yang ekstrim. Saat ini semua orang batuk, demam, itu adalah cuaca yang ekstrim Bapak Saudara. Polusi, dan bahkan juga di tengah-tengah situasi seperti yang kita hadapi ini, Tuhan inginkan kita untuk mau tenang, mau diam, dan ketenangan itu adalah kekuatan kita. Bapak Saudara, kita lihat sekarang Bapak Ibu, baik di pusat, kalau kami berbincang-bincang ya tentang ekonomi ini, Bapak Saudara, adalah seluruh, Bapak Ibu, seluruh. Tapi penilaian para pejabat tinggi bahwa bertumbuh ekonomi kita, udah pesat pertumbuhannya. Padahal kalau kita rasakan Bapak Saudara, sangat sulit sekali Bapak Ibu ya. Sama seperti makanan gratis. Makanan gratis itu sampai hari ini puji Tuhan belum kita makan. Dan jujur saja Bapak Saudara, saya belajar dari cara makanan gratis itu, yang kaya di situ yayasan. Karena harus melalui yayasan, dan yayasan lah yang akan melaksanakan buat gedung, buat dapur umum, dan buat nasi dan lain dan sebagainya, barulah dikirimkan makan siang gratis. Tidak efektif Bapak Ibu, tidak efektif, dan itu tidak menyeluruh. Di Tapanuli Tengah ada beberapa yang sudah terlaksana, dan itu pun tidak maksimal Bapak Saudara. Dan kita lihat seperti koperasi Merah Putih ya, setiap desa. Orang bilang, bahkan pun masyarakat bilang, nanti kalau ada nanti koperasi Merah Putih, saya pinjam 200 juta. Saya buat modal. Rupanya saya menyelidiki juga Bapak Saudara, koperasi itu harus masuk anggota. Sama seperti anggota CU. Agak rumit Bapak Ibu. Dan semua yang merasakan kita masyarakat kecil. Semua yang merasakan kita masyarakat kecil Bapak Saudara. Orang kaya semakin kaya, dan orang miskin semakin menderita Bapak Ibu Saudara. Ini situasi yang kita alami. Dan lain lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa seperti kemerosotan moral. Kita lihat ada beberapa, kita lihat perselingkuhan terjadi. Bukan hanya di kalangan masyarakat, di kalangan TNI juga yang sedang viral adalah istri komandannya berselingkuh setiap minggu. Saya cek tadi di FB, di setiap minggu, dimulai dari bulan Juli, setiap minggu
Minggu ini 3 kali, minggu ini 4 kali, dan sampai bulan September hari Minggu, saudara. Itu sudah mulai ada sebuah kemerosotan, Bapak Ibu, moral manusia. Sudah mulai merosot moral manusia, bahkan pun tidak akan pernah peduli dengan itu apa yang terjadi, Bapak Saudara. Perubahan boleh perubahan, perilaku masyarakat sudah mulai berubah, tidak seperti dulu, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat apa salahnya kuya-kuya kalau berjoget-joget, tapi masyarakat bisa menurunkan dia dari anggota DPR RI, Bapak Saudara, hanya joget-joget. Ini kita lihat, bahwa saudara, adalah suasana yang, situasi yang semakin hari dan Bapak Ibu Saudara semakin merosot moral manusia. Dan saya yakin bahwa saudara, kita lihat, sengaja saya akan memberikan tema Bapak Ibu Saudara adalah, Bapak Ibu, hanya dekat, hanya pada Allah saja aku tenang. Menghadapi semuanya ini, Bapak Saudara, kita lihat dalam Matius 14 ayatnya yang ke-27 berkata, 17 ayat 20, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu Saudara, dalam situasi ini, ketika kita khawatir, ketika kita kecewa, ketika kemerosotan moral, perubahan pikiran boleh terjadi, perekonomian goncang, Bapak Ibu Saudara. Apakah ketika kita hidup dalam kekhawatiran, adakah orang yang akan menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita? Tidak ada. Mau bersungut-sungut, mau bilang menderita, mau bilang hujan, tidak turun getah, apakah ada orang yang kasih kita uang? Oleh sebab itu, Bapak Saudara, bahwa firman Allah berkata, tinggallah di dalam Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara ada ketenangan sama kita. Orang yang tinggal dalam Tuhan, orang yang tenang di dalam Tuhan dalam mendapat kekuatan. Ada 3 alasan mengapa kita harus tetap tenang dalam segala situasi. Sekali lagi, ada 3 alasan mengapa kita harus tetap tenang dalam segala situasi yang kita alami saat ini. Yang pertama, saya akan berikan poin, Bapak Saudara, adalah agar kita dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama, bagaimana caranya kita menghadapi situasi yang goncang ini adalah tetaplah berdoa. Kalau kita panik, kalau kita tidak tenang, kalau kita tidak diam, Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak bisa berdoa. Doa bukan sekedar bagian aktivitas kita sebagai orang Kristen. Doa bukan juga sekedar program gereja, tetapi doa adalah nafas kita sebagai organisme ilahi. Tanpa nafas kita mengalami kematian secara rohani. Demikian juga pentingnya doa dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. Doa sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi situasi ini, maka tetaplah bawa di dalam doa. Karena doa adalah kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus berkata, tidak akan lepas ketika diperhadapkan dengan orang yang dirasuk setan. Lalu murid-muridnya mendoakan, dalam nama Yesus keluarlah setan, dan setan tidak akan pernah terusir dari orang tersebut. Lalu Yesus mendoakan, ketika Yesus mendoakan, maka setan itu lari. Lalu kata murid-muridnya berkata, kenapa kami mendoakan tidak lari, tapi kenapa ketika guru mendoakannya setan itu lari? Lalu apa kata Yesus? Tidak lepas. Yang satu itu kalau tidak dengan berdoa dan berpuasa. Ketenangan yang ada dalam diri kita, Bapak Saudara, situasi yang sulit, Bapak Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah supaya kita mendapat kekuatan baru. Kenapa kita harus diharuskan tenang? Supaya kita bisa mendapat kekuatan baru. Kalau bahasanya sebegini, Bapak Saudara, kata orang tua, dan saya senang dengan kata orang tua itu. Kalau bahasanya dikatakan di sini, beibadu idane Bamia Suhasu.
Kenapa? Baibadu dan babaya suasu dania alibabadu daud. Artinya tujuannya itu diharuskan kita tenang dulu. Tenang. Amin. Tenang. Dalam Yesaya 30:15 berkata, sebab begini firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Bayangkan, ketika kita diam, maka kita diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika kita tenang, maka di situ ada kekuatan. Ayat 6 menolak itu. Ayat 6 berkata, tetap kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda yang dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Bapak saudara, akan lebih tangkas lagi. Artinya Bapak saudara, bahwa ketika engkau diam, maka keselamatan ada. Dan ketika engkau tenang, maka disitulah terletak kekuatanmu. Tapi orang berkata, kekuatan kami sudah kami siapkan kuda supaya lari dengan cepat, supaya sudah kami siapkan kuda yang tangkas. Tapi firman Allah berkata, orang yang menyiapkan maka akan lari dengan lenyap, lari dengan mati, lari dengan kematian. Tetapi kamu berkata, kami mengendarai kuda yang pilihan, kuda yang tangkas. Tetapi firman Allah berkata, lebih para pengejarmu lebih tangkas lagi dari apa yang kita kendarai. Jangan kita pikir bahwa saudara, bahwa dunia ini kita bisa kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan bahwa saudara dunia ini. Semakin kita dunia, maka semakin dunia ini menghancurkanmu. Itu bapak saudara. Orang yang bawa kendaraan, kenapa banyak tabrakan? Karena tidak bisa mengendalikan lari, secepat lari, kilometer lari dari kendaraan yang dia bawa. Sama dengan bawa kendaraan bapak saudara. Kalau di kendaraan di darat ini paling, kalau saya bawa mobil paling lari-lari 80-90. 90 itu sudah cepat. Tapi kalau di jalan tol saya bisa mengeluarkan 140. Dan 140 itu sedikit aja batu di depan akan terpeleset dan bisa tabrakan. Dan sedikit aja ngantuk, silap mata, maka bisa jadi bahaya. Bapak Ibu Saudara, kita selamat supaya kita bisa mengendarai. Apa yang bisa mengendalikan apa yang akan menjadi kita bawa, Bapak Ibu. Nah, firman Allah berkata, saya bawa kuda yang terpilih, kuda yang tangkas. Sedangkan orang yang mengejar kita lebih tangkas lagi. Banyak orang yang lari dari firman Allah, tidak lagi peduli dengan khotbah, tidak lagi peduli dengan firman Allah. No, itu saya tidak ngerti, itu saya tidak suka dengan itu. Apalagi gembala khotbahkan pengorbanan, 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 pengorbanan. Saya tidak suka. Saya benci dengan khotbah gembala itu. Pengorbanan, pengorbanan. Padahal Bapak Ibu Saudara, hidup manusia hidup dengan pengorbanan. Bukan dengan hidup dengan pengemis, tapi hidup dengan memberi. Yesus datang ke bumi, dia memberikan contoh. Yesus berkata, anak Allah dalam Yohanes 3:16. Anak Allah yang satu-satunya. Allah mengaruniakan anaknya yang satu-satunya kepada manusia. Pengorbanan Bapak Saudara. Walaupun ada yang mendelek karena 500.000 ya untuk beli kursi. Cobalah dulu fikir-fikir yang tidak suka itu. Cobalah dulu. Siapa yang nikmati? Ku bawa di Pinang Sori kah? Cobalah dulu. Sadar Bapak Ibu. Kalau megah gereja kita, yang bangga siapa Bapak Ibu Saudara? Bahkan saya punya program ke depan, saya akan kasih salib Kuba di depan. Ke depan. Supaya gereja ini boleh megah. Kalau gereja kita megah, siapa yang bangga? Saudara. Padahal firman Allah mengajari kita untuk bisa berkorban. Terus berkorban. Kenapa saudara? Terus berkorban karena itulah agama kita. Agama kita harus didasari dengan kasih. Bukan cinta, bukan hanya cinta. Tapi harus didasari dengan kasih. Adalah pengorbanan.
Amin. Pengorbanan. Banyak jemaat, sorry ya, saya cungkil lah sedikit lah ya. Banyak jemaat lebih setia berpesta daripada setia ke gereja. Ada jemaat yang tidak beribadah selama beberapa bulan, tapi kalau saya lihat di FB, di gereja udah mulai, di pesta udah muncul dia. Di pesta udah ada wajahnya. Di pesta udah ada wajahnya. Di mana-mana pesta sudah ada wajahnya. Di mana-mana pesta, bukan saya dalam arti alergi pesta ya. Selagi masih kita ada dunia, pesta bolehlah karena itu adat. Kita tidak bisa menghalangi itu. Tapi jangan kamu lebih setia di situ daripada lebih setia ke gereja. Mungkin dalam pemikiran begini, saya setia di situ karena saya kasih tupak nanti di kawin anakku nanti dikasih tupak juga. Seperti itu mungkin barangkali Bapak Saudara. Tapi kalau gereja tidak ada, apakah itu bisa terlaksana Bapak Saudara? Nah ini yang harus saya sampaikan bagi kita. Bahwa banyak orang sebab begini di Yesaya ini. Di Yesaya ini. Begini. Sebab begini firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletaklah kekuatanmu. Ketika kita tenang, ketika kita diam, maka disitulah terletak kekuatan kita. Maka Bapak Saudara, kalau kamu sedang berdebat dengan orang, makanya kalau heran aku kalau orang berdebat dengan firman Allah tidak pernah putus, tidak pernah selesai. Aku heran. Makanya bilang, cobalah dulu orang yang lebih berdebat itu secara langsung ya, jangan di media. Kalau di media kan sulit kita berdebat. Tapi kalau secara langsung, cobalah dulu kita berdebat. Kita bicara baik-baik. Caranya menghadapi orang yang suka berdebat, jangan pernah jawab ketika dia ngomong. Selesaikan dulu. Kalau dibilang udah selesaikan terus. Udah selesaikan terus. Yesus tidak benar. Udah selesaikan aja. Jangan dulu jawab-jawab. Ketika sudah habis kata-katanya baru kasih jawaban. Ini jawabannya. Jangan kita pikir mengelak dari firman Allah. Ketika kau mengelak dari firman Allah, dunia ini semakin pintar untuk menjerumuskan kita Bapak Ibu. Ya, seringkali begini Bos. Seringkali kita salah memaknai karena kita sudah terpengaruh dengan wawasan dunia, cara pandang dunia. Tapi kita lihat Mazmur 131 berkata ayat 3, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Menghadapi situasi yang sulit menurut ukuranmu, jangan panik dan jangan cemas. Berdiamlah di hadirat Tuhan dan nantikanlah kekuatan dari Dia. Amin. Jangan lari. Jangan terpukul Bapak Saudara. Jangan apa, tapi tetaplah berdiam di rumah Tuhan. Yang ketiga, terakhir Bapak. Yang terakhir, yang ketiga adalah supaya kita tetap percaya. Kenapa kita harus diam? Kenapa kita harus tenang? Supaya kita tetap percaya. Biasanya orang yang panik sulit untuk percaya. Sedang panik. Kalau panik itu sudah kacau pikirannya, mau apapun dikasih masukan kepadanya, tidak lagi percaya dia, karena pikirannya sudah terganggu Bapak Ibu Saudara. Sebab pikirannya terganggu, mengganggu dirinya. Hal ini pernah murid-murid Yesus mengalami saat mereka ada di dalam perahu. Ketika taufan yang sangat dahsyat mengamuk, mereka panik. Oh, kita mati guru. Kita panik, susah. Sampai membangunkan Yesus. Guru, kita binasa. Panik mereka. Tetapi apa kata Yesus di Markus 4 ayat 39 berkata, ia pun bangun menghardik angin itu. Kau perhatikan ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Diam dan tenang. Di mana Tuhan mengerjakan sesuatu yang ajaib ketika kita diam. Di mana Tuhan mengerjakan mujizatnya ketika kita tenang. Ayat yang ke-40 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kenapa? Ketika panik mereka, panik dan berkata bahwa kita binasa.
karena taufan sudah mulai mengamuk bagi mereka. Tapi apa kata Yesus? Diam dan tenanglah. Ketika kita diam dan ketika kita tenang, maka di situ kita akan dipulihkan kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu hari ini, apapun yang engkau alami, tidak ada satupun dalam dunia ini yang melebihi kekuatan kita, Bapak Ibu. Amin. Tidak ada satupun dalam dunia ini yang melebihi kekuatan kita. Tuhan sanggup melakukan perkara. Jangan panik apapun yang kau hadapi. Kepanikan membuat kita tidak percaya. Itulah sebabnya kita tetap tenang dalam segala situasi, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Kepanikan, Bapak Saudara, ketidaksukaan, bahkan pun pengaruh karena ekonomi, pengaruh karena penghasilan, pengaruh karena cuaca, pengaruh karena keadaan, pengaruh karena mungkin adalah perekonomian kita, Bapak Saudara. Jangan itu yang membuat kita terpengaruh. Tetapi tetaplah diam di dalam Tuhan dan tenang di dalam Tuhan dalam situasi apapun. Di situ kita akan mendapatkan kekuatan.